Mencuatnya pemberitaan seorang pasien meninggal dunia karena diduga malpraktik di Rumah Sakit Multajam Gorontalo berbuntut panjang. Selasa siang, DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat dengan pendapat dengan menghadirkan pihak Rumah Sakit Multajam, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Gorontalo, keluarga korban, serta dokter yang disebut terlibat dalam dugaan kasus malpraktik. Dalam hearing tersebut, Yanto Antu selaku suami korban menyampaikan kronologis selama istrinya Megawati Abdul Ghani ditangani dokter spesialis kandungan yakni Dr. Apret Wisana. 11 September itu istri saya melakukan pemeriksaan ke salah satu dokter di Kota Gorontalo, tempat prakteknya, tepatnya di tempat praktek. Dan saya mendampingi langsung. Setelah datang kami dengan mengisi formulir prokes di tempat itu, dan tiba saatnya kami dipanggil ke dalam. Sesampainya di dalam kita ditanya di konsultasi, ditanya apa keluhan. Istri saya sampaikan nyeri-nyeri, haid tidak lancar itu. Maka dokter menyarankan untuk ditempatkan dikasih baguling, Pak. Kira-kira begitu istilah baguling. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata istri saya ini mengalami penyakit itu, miom istilah dari kedokteran, dan ada kista 9,8 miomnya, dan kistanya itu sekitar 5,0 informasi beliau. Setelah koordinasi kita berbicara lagi dengan dokter, disampaikan bahwa penyakit ini, istri saya bertanya apa ada tindakan lain kok bisa mengobati nyeri-nyeri. Beliau menyampaikan bahwa mau minum obat ini biar sakit kamu daun-daun ini yang mau sembuh. Masih siap-siap mau operasi, kira-kira begitu bahasa beliau. Dan beliau ini kaum itu, kami humble, sangat bersahabat. Pembicaranya bagus dengan dokternya. Kami disarankan untuk siap-siap, kalau ada waktu, kalau kesiapan, berani datang lagi ke sini. Setelah itu kita pulang dengan beliau, dokter memberikan kita obat nyeri. Saya obat nyeri kita terus di apotek tersebut. 3 hari berikutnya kita balik lagi, istri saya balik lagi sendiri, sudah tidak dengan saya. Dan ternyata itu ada jadwal operasi, sudah terjanji untuk melakukan operasi. Tanggal 19 kita masuk ke Rumah Sakit Multajam, Pak Ketua. Jadi kita masuk ke Rumah Sakit Multajam. Tanggal 20 kita dijadwalkan untuk operasi. Pagi kita sudah dijemput oleh tim medis. Sudah di ruangan persiapan operasi, kita menunggu di luar. Lama itu sekitar 1 jam. Banyak yang dioperasi itu pada saat itu, sebab banyak antrian yang menunggu operasi. Kita saling bercerita sama teman-teman yang juga ada pasien yang ada di dalam. Tidak lama dokter ini memanggil pihak keluarga suaminya. Saya berhadapan dengan beliau, masuk ke ruangan operasi itu, persiapan operasi, ruangan persiapan operasi. Beliau sampaikan bahwa operasi belum berhasil. Bahasa beliau begitu, belum. Miom itu tidak bisa diangkat karena penjelasan beliau bahwa istri saya mengalami perlintikan usus yang hebat. Sampai beliau sering ulang-ulang istilah kedokterannya itu sampai saya hafal, ABC namanya, perlingkatan usus yang hebat, dan sering beliau perlihatkan di foto-foto beliau HP. Dan saya percaya itu Pak Ketua, saya yakin karena sudah yang berbicara ini dokter. Jadi katanya sekarang ini sementara operasi itu, dan sudah diserahkan ke dokter Tawil. Karena operasi gagal, tidak jadi operasi pengangkatan miom dengan kista.
Sementara dokter tahu yang sementara main begitu istilah beliau. Saya tidak bercerita apapun dengan beliau, saya mendengarkan ya. Jadi diajarkan mendengarkan dan mengingat. Biasa dengar apa penyampaian setiap kata beliau saya hafal. Setelah itu 1,5 jam berikut itu istri saya keluar itu, belum sadar sampai ke tempat ruangan. Sudah di dalam ruangan, besoknya ada visit pemeriksaan. Jadi saya kaget juga ada 2 dokter yang masuk itu. Pertama itu dokter Alfred dan dokter Tawil. Masih biasa-biasa itu dok. Beliau tunggu penyembuhan, nanti sembuh ini luka, nanti berobat ini dia boleh kasih obat. Tidak apa-apa ya. Jadi saya semangat masih tinggi pada saat itu. Pada hari berlanjut Pak Ketua, hari kelima itu kita diminta istri saya untuk bergerak, belajar dulu biar lukanya cepat sembuh, biar cepat pulang. Dan itu benar itu disampaikan kedua dokter ini. Setelah kita dudukan, kita angkat itu dia punya koi pakai putar-putar itu Pak Ketua. Ternyata bocor itu keluar hijau-hijau. Panik ini, saya keluar hijau-hijau. Kita tanya sama susternya, sus ini bocor, keluar hijau-hijau. Dia bilang tunggu dokter, kita konfirmasi dokter. Besoknya beliaunya dokter masuk, keduanya masuk. Itu informasi dari dokter tahu bahwa yang keluar itu darah kotor. Sementara kalau kena kasa itu hijau itu. Hari ke-7 itu sudah tambah itu yang keluar warna coklat. Pada saat itu istri saya makan telur, dianjurkan makan protein biar cepat. Dan ternyata yang keluar di yang coklat-coklat itu ada telur putih-putih itu, putih telur dengan abon. Saya tanya lagi dokter ini apa? Nah, setelah hari ke-10 kita mulai mendesak untuk minta kalau ada ini kita minta dirujuk kemana. Dan kami sampaikan ke dokter. Dokter Alfred menanggapi bahwa ada rujukan. Tapi ini memang berat ini, pasien ini sudah dan saya tunjukkan foto-foto tentang ABS itu. Ini berat ini sudah tidak bisa diapa-apakan ini perutnya ini melengket dan tidak bisa dibuka sampai beliaunya tidak bisa masuk sampai ke dalam nyium itu, mengangkat nyium itu tidak boleh karena ini khusus melengket di perut, di dinding perut itu melengket luar biasa. Kedua dokter ini menyampaikan hal yang sama, tidak ada harapan. Saya sering dipanggil keluar, suruh berdoa, tidak ada harapannya, agak sulit, susah. Saya sempat menawarkan untuk rujuk ke Manado atau ke Makassar, kira-kira bisa. Saya minta koordinasi dengan dokter siapa itu, sampai kita dianjurkan, kira-kira mungkin bahasa harus dianjurkan untuk pulang ke rumah. Karena tidak ada tindakan medis lagi. Tidak ada tindakan medis, cukup ini 17 hari ini di dalam ini dengan luka menganga. Itu sudah menganga lukanya, sudah infeksi, keluar kotoran. Mohon maaf ini Pak Ketua. Setelah tidak desak itu hari-hari berganti hari, katanya beliaunya mengakui bahwa ada usus bocor. Dan itu dokter Tayo yang terhormat yang menyampaikan itu. Setelah kita desak, ternyata ada usus yang bocor. Ini ada suara tai ini yang keluar begini. Dengan mata teranjang bahwa ternyata memang ada yang bocor. Kita biar tidak pas sekolah dokter sudah tahu ada ini yang tai dengan ini hijau kalau berarti ada yang bocor di dalam ini. Setelah itu yang disodorkan sama kita itu pembayaran rumah sakit. Bayar dulu baru boleh keluar. Kita mohon untuk ke perawat boleh pinjam 15 enggak? Sebab saya istri ini tidak boleh paham Pak Budi.
Jadi kawat itu sampai di belakang ini. Ya, kita buka-bukaan saja. Sampai di belakang pinggangnya itu tali. Jangankan dulu baru ini saja keluar ini kotoran ini, Pak Ketua. Hanya pada saat itu kita diminta untuk keluar, suruh banyak berdoa, mudah-mudahan tersambung di rumah. Mudah-mudahan ada mujizat untuk tersambung. Akhirnya kita pada saat itu urus administrasinya, seperti yang disodorkan memang cuma administrasi doang. Kita bayarkan, kita pinjam ambulans, tidak ada aturan bahwa orang mau pulang rumah antar dengan ambulans. Ini ambulans itu darurat. Oh iya. Setelah itu kita angkat pakai tanduk itu yang di rumah sakit. Mau pinjam tanduk saja sebab istri saya itu masuk di mobil yang kecil. Itu kesulitan itu. Keluar dari peta itu waktu angkat dengan sarung itu cuma diangkat dengan sarung itu Pak Ketua. Keluar kotoran di mana-mana, perhamburan di mana-mana, dan itu baunya luar biasa. Karena yang keluar itu kotoran, bukan darah kotor. Kita pinjam itu tanduk saja tidak dikasih sama security. Oh ini untuk pasien lain, tidak boleh pakai, nanti mau kasih pulang, tidak boleh mau pinjam boleh. Saya istri ini tidak boleh mau membakar susah. Akhirnya kita pulang ke rumah itu Pak Ketua. Sampai di rumah kita buka-buka Google, minta koordinasi dengan dokter-dokter yang lain itu. Kita telepon, ada teman di Awisapu, perawat, kira-kira ada yang boleh merawat ini, saya punya istri ini, ada luka, baku jadi 500 per minggu. Dia solia ini kuota ini yang keluar, tidak boleh merawat di rumah ini Pak. Musibah di rumah sakit, dia koordinasi dengan dokter jaga di rumah sakit. Oh bukan merawat ini, bapak di rumah sakit ini bukan merawat luka ini. Kalau luka cuma merawat mau ganti beban, itu perbanyak tiap 1 jam ganti Bu Pak Ketua. Itu tiap 1 jam ganti. Dan saya sendiri yang ganti dengan ibu saya. Sebab tidak ada orang mewali ini urus tabala ini dari lewat pusat sampai di dekat Kemaluan itu dia punya terbuka bukan tertutup. Mohon maaf ini Direktur Rumah Sakit Multajam, mungkin Bapak tidak lihat. Jadi terbuka ini, sampai orang mau foto tidak berani itu, tidak berani orang mau masuk mau lihat. Usus itu yang keluar-keluar ke mata itu tidak boleh itu Pak Ketua. Akhirnya kita masuk ke rumah sakit besoknya sore. Dan itu obat yang disampaikan itu obat ada, itu tidak ada, nanti minta resume. Sebab dari rumah sakit itu minta resume pengantar dari rumah sakit Multajam. Dari pagi kita datang itu, nanti sore dikasih itu pun di tempat praktek dokter Tawi. So jam 3 baru dikasih. Pasien saya coba, istri saya coba. Baru itu obat dia kasih kemarin, apa ada obatnya? Saya bilang somatin, saya bilang Pak Suster, ini resep katanya tidak sempat dikasih kemarin, jadi nanti mau kasih hari ini. Terus sampai di sana itu sudah sampai di rumah sakit, kita ditangani oleh itu tiap jam ganti, PPT sok keluar semua, tiap jam ganti, tiap jam. Jam 3 kita itu kita sudah koordinasi dengan beberapa dokter jaga situ. Beliau itu dokter jaga foto-foto dan dikirim itu foto ke dokter Hendrik. Ini pimpinan Pak Dokter Ujo, ini keluhan masyarakat karena apa ini tolong diperhatikan. Dilakukan pemeriksaan. Jam 3 kita baru dapat ruangan. Besoknya pagi Pak Dokter Enrico masuk ke ruangan kita untuk melakukan pemeriksaan. Maka dipanggil saya, ditanya kronologis kenapa ini pasien ini sampai sotabla bagi DP10. Kebetulan dokternya ini ada yang terhormat Dokter Enrico. Saya jelaskan itu dari awal.
Saya tanya ini apa ini dok? Ini bukan, saya tanya ini malpraktek atau apa? Malapetaka ini bukan malpraktek ini, malapetaka. Sabar-sabar dok, banyak bersabar. Ini malapetaka ini. Ini kalau cuma tidak masuk di sini dia semua kasih dia, tidak bisa. Beliaunya tidak apa ya? Sudah orang ketiga, dokter ketiga yang menangani ini. Dia bilang kalau cuma datang dengan baik, saya mau terima dengan ikhlas, dengan senang hati. Cuma ini sebegini, saya mau coba mau tolong. Saya coba mau tolong ini barang ini. Nanti dia beliau periksa itu so keluar tadi, so keluar so menjijikan juga, mohon maaf. Tidak ada orang lain melihat kecuali saya dengan ibu saya ini. Kecuali ibu saya. Itu suster-suster yang merawat ibu tajam itu saya sayang bu. Sampai lukanya itu, mereka itu tiap jam saya panggil, tidur saya panggil. Akhirnya saya bilang saya mau bantu kemari. Yang mau saya kaitai ini saya. Sampai saya itu beli handphone itu 2. Beli sendiri itu, biar saya bisa bantu mereka. Karena ini mau kasih bersih tai ini, mau satu dia mau gaji berapa? Itu kemarin perawat saja di rumah sakit, dia tidak mau. Saya bilang, saya jelaskan ini kondisi istri saya begini. Dia bilang mau gaji berapa? Bukan urusan gaji dia ini, so tai ini kalau ini bos. Jadi harus mau perawatan ini, bukan mau. Akhirnya Dokter Enrico ini menjadwalkan operasi pada hari Sabtu tanggal 9. Sebelum operasi itu kita di ruangan persiapan operasi, beliaunya datang dan menjelaskan bahwa mudah-mudahan persoalan ini operasi ini kalau bukan susah sekali. Dan beliau bersumpah demi Allah ini susah ini. Demi Allah ini susah ini barang ini. Karena mungkin beliau punya pertimbangan lain, saya tidak tahu. Nanti kalau di dalam ruang operasi tak panggil kalau siap-siap. Ketinggalan berani tak panggil dengan kesediaan barang ini. 1,5 jam setelah berlalu di dalam ruangan operasi saya dipanggil, dipakikan itu baju operasi seperti dokter itu. Tangan saya diikat, bahkan saya dinaikkan di tangga operasi. Saya lihat semua itu, dan beliau keluarkan itu usus istri saya. Dia bilang, bagaimana informasi dari sana? Oh itu ada perlengketan usus. Ini tidak ada yang melengket. Ada melengket cuma sedikit, tapi beliau sebuka. Itu usus itu diurai. Yang ada, ini ada usus yang sudah dijahit. Hampir putus kira-kira sebab jahitan banyak sekali. Itu ada 2 atau 3 saya lihat yang sudah dijahit. 3 usus. Kalau nggak salah lihat saya. Dan yang kedua ada usus yang tidak dijahit, dan ini ada buktinya. Beliau sampaikan saya memotong ini satu jengkal. Ya karena dia ini ada usus. Sampai beliau tanya, "Kenapa mati ini yang kita lihat?" Jadi ada penekanan seperti itu sama saya. Dan karena harus marah, itu hari pertama pemeriksaan saya disebut harus marah, ini harus ada orang bertanggung jawab. Makanya saya sampai melaporkan itu karena ada statement dokter lain yang bisa sembuh. Dan saya berkoordinasi dengan Prof. Billy itu di Manado, itu bisa sembuh. ADC itu bisa disembuhkan. Tidak sepakar yang para dokter sebelumnya sampaikan. Dan setelah itu saya kira-kira 10 menit di dalam Pak Ketua, saya keluar. 1 jam berikut itu istri saya keluar. Selanjutnya dilakukan perawatan. Jadi itu di dalam ruangan operasi juga ditunjukkan saya bahwa istri Anda ini punya miom. Itu miom itu diangkat oleh beliau dengan tangan itu. Karena informasi dari muka ini tidak bisa masuk ini, sebab ini khusus menengket, adesi. Jadi tangan beliau itu memegang miom itu ditujukan sama saya. Ini ukuran berapa?
Itu ada perawat yang bilang ini tidak lebih dari 4 cm ini, kecil ini. Dan kista itu tidak ada, tidak ditunjukkan karena tidak ada. Cuma yang ditunjukkan miom itu ada. Setelah itu saya keluar. Istri saya itu di ICU, masuk ICU. Dokter yang itu sampaikan mudah-mudahan beliau baik saja. 2 hari itu sudah masuk ruangan, beliaunya sudah siuman, sudah bagus, kondisinya bagus. Sesampai di itu yang hijau-hijau itu, informasi itu empedu yang keluar itu hijau. Makanya itu yang hijau-hijau itu Pak Ketua itu kalau keluar ya itu melepuh itu kulit istri saya. Kalau kena tangan saya juga itu melepuh. Pidis dan takut pasangan yang disuruh rokok itu sampai istri saya itu sebagian kulit perut itu melepuh. Karena itu yang keluar itu cairan penuh hijau-hijau. Dan saya lihat itu hijau-hijau. Yang sampaikan itu dokter tahu itu mungkin cairan penuh gitu. Sobotnya ini. Setelah itu Pak Ketua, istri saya itu hari keberapa tanggal 15 itu kritis, itu sebelum Jumat itu sudah kritis. Diperiksa oleh dokter Enrico, beliaunya masuk, mungkin beliau punya insting yang baik. Kita cuma duduk-duduk saja, saya istri juga main HP deh. Beliaunya visit, dia lihat mungkin istri saya ini penglihatan beliau tajam bagaimana. Suruh ambil darah, sebab dia sendiri solain, kemarin masih jadi solain. So ambil darah itu, soalnya mau keluar darah. Orang tarik ini dari sampai yang ahli apa itu didatangkan dari ICU. Soalnya mau keluar ini darah, so tidak mau masuk infus. Soalnya mau keluar drop, lagi drop, dan meninggal. Dan dokter Enrico merangkul saya sampaikan bahwa ini darahnya terkontaminasi bakteri dan ini yang ditakutkan. Sesak nafasnya sudah terlambat penanganan 17 hari, masuk ke paru-paru, tetanus, kira-kira begitu. Sementara dokter Apret angkat bicara dan membantah tudingan malpraktik yang disampaikan keluarga korban. Dokter Apret mengaku tak ada niat untuk mencelakakan pasiennya saat melakukan operasi pengangkatan kista dan miom. Menurutnya, tindakan medis yang diberikan kepada pasien sudah sesuai mekanisme kedokteran. Yang saya sampaikan pada bersama yaitu bahwa tidak ada satu orang dokter pun dimanapun yang ada niat untuk mencederai atau membahayakan pasien. Jadi kronologisnya pasien datang kira-kira pada tanggal 13 September ke tempat praktek saya. Pasien datang dengan keluhan adanya nyeri perut kurang lebih 2 minggu dengan ada gangguan haid, di mana pasien kalau haid dalam 1 bulan bisa dapat 2 kali dan banyak. Kemudian pas saya tanya lagi, pasien ini gimana, sudah umur 39, sudah ada keturunan? Oh katanya belum ada. Oh saya sudah berapa lama? Sudah menikah 20 tahun. Dan saya tanya lagi, oh tapi saya ada pernah operasi hamil di luar kandungan pada tahun 2014 di Manado. Oh iya, nanti saya periksa dulu. Terus pasien kembali, pas saya periksa, memang saya temukan adanya miom kurang lebih rahimnya itu membesar kurang lebih 9 cm lebih. Sama saya temukan adanya kista, tetapi saya bilang cuma kecil, kista ini cuma 3,3. Jadi saya bilang ke ibunya untuk keluhan yang sangat banyak dan nyeri perut ini
kemungkinan sih bukan dari kisahnya, karena kisah masih terlalu kecil, kemungkinan besar dari miomnya. Kemudian saya bilang lagi ke ibu, tapi ini serba salah karena ibu ini belum mempunyai keturunan. Untuk tindakan ini yaitu untuk mengangkat rahim, berarti sudah tidak ada kemungkinan untuk dapat keturunan lagi. Tapi kalau ditanya, dok, untuk yang miom sebesar ini bagaimana? Apa bisa mengecil? Apa bisa sembuh? Saya cuma bilang, kalau sudah lebih dari hampir 10 cm ini, biasanya susah untuk sembuh. Jadi saya bilang, coba pikir-pikir lagi, timbang masak-masak lagi. Karena tindakan ini itu mengangkat rahim. Saya bilang nanti untuk sementara saya kasih obat dulu. Saya bilang. Tapi kalau misalnya ibu tanya, dok, ini obat pasti menyembuhkan untuk miom ini. Saya bilang, oh pasti tidak akan mungkin sembuh kalau sudah agak besar seperti ini. Tetapi coba dibandingkan tidak diminum obat, dibandingkan minum ramu-ramuan, walaupun sekarang juga saya bilang biasanya tidak sembuh. Jadi mending minum obat ini aja. Kalau pengalaman saya misalnya cuma minum 2 atau 3 cm, biasanya mengecil. Tapi coba saja dibandingkan tidak diminum obat. Nanti pikir matang-matang lagi. Pasien kira-kira pulang tanggal 16 September balik lagi. Pasien bilang, saya sudah mau operasi. Saya bilang, sudah serius ini bu, betul-betul. Soalnya ini mau angkat rahim, ini termasuk operasi besar di dalam kedokteran. Di dalam kandungan ini operasi yang paling besar. Nanti saya periksa lagi, coba itu lagi. Saya periksa lagi, saya print USG-nya. Saya bilang, ya betul, ini tetap ada miomnya sekitar 9 cm lebih, ada kista kurang lebih hampir 3 cm. Jadi saya bilang, ibu yakin untuk operasi? Ini soalnya operasi ini lumayan besar. Terus ibu juga ada riwayat operasi tahun 2014. Saya cuma bilang, riwayat operasi 2014 itu biasanya kalau orang sudah ada riwayat operasi, biasanya ada risiko. Risiko apa dong? Risiko perlengketan. Saya sudah sampaikan ada risiko perlengketan. Kalau ditanya itu kalau risiko perlengketan, saya bilang ada risiko misalnya risiko cedera organ juga, bisa cedera kantong kencing, bisa cedera usus. Tapi saya bilang itu kemungkinan yang paling buruk. Semoga tidak akan terjadi seperti itu. Kalau ibu yakin, nanti saya kasih rujukan. Oh iya dok, operasi. Jadi akhirnya saya bikin rujukan. Saya bilang saya bikin jadwalnya tanggal 20. Oh iya boleh. Ibu mau tanggal 20 boleh. Oh iya boleh tanggal 20. Oke. Pasien masuk tanggal 19. Kira-kira pada tanggal 20 hanya operasi dilaksanakan. Kalau masalah untuk teknik prosedural operasinya mungkin itu akan dibahas di MKIK nanti. Kalau kronologis pasien masuknya kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Seperti apa yang masalah-masalah yang ditemukan yang merupakan daripada pihak pelayanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit Muntazam, kami dari manajemen itu sudah memberikan pelayanan yang menurut kami terbaik. Karena apa yang dibutuhkan atau yang dilaporkan bahwa pelayanan kurang memuaskan, kemudian meminjam ambulans tidak diberikan, kemudian obat tidak diberikan, ada perasaan-perasaan yang tidak enak oleh para perawat. Itu hal yang tidak benar. Sana petugas yang melakukannya, apa yang mereka bisa lakukan? Masalah ambulans itu ditawarkan oleh petugas
peralatan maupun ada 4 ambulans atau tidak pakai mobil pribadi, dan itu para jadi saksi dalam pemeriksaan kami bersedia. Ini yang kami susahkan, ada tuduhan di rumah sakit kalau ada pelayanan yang kurang. Kemudian masalah obat, obat itu diberikan, resep diberikan. Tapi resep ini berubah untuk bagaimana obat baru besok ya. Dan kami akan bisa buktikan bahwa resep di obat diambil itu, resep tersebut ada di apotek rumah sakit. Nah, ini yang kami perlu jelaskan. Saat ini pihak Ikatan Dokter Indonesia di Gorontalo telah menyiapkan rekam medis pasien. Selanjutnya akan diberikan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran untuk menyelidiki apakah memiliki unsur malpraktik atau tidak. Wahyono Mupangga melaporkan dari Gorontalo.